melarang seorang wanita
seketika itu apabila seorang imam atau pengganti daripada imam melihat sesuatu pada diri seorang wanita itu yang berlebihan, boleh menyuruh pulang, boleh. Contohnya ada seorang wanita menghadiri sholat jamaah terlalu harum baunya, atau terlalu berlebihan memakai sesuatu sehingga mengundang fitnah, maka berhak walil imami au naibuhu mana'ahunna, boleh melarang atau mencegah atau menyuruh pulang kepada si wanita itu. Kamalahu mana'a min ta'lili dalihin dalihin min duhulil masjidah, sebagaimana imam atau naibu pengganti imam boleh mencegah kepada seseorang yang mau sholat jamaah itu berbau busuk, berbau tidak sedap, entah itu dikarenakan badannya, bajunya, atau memang karena memang berbau lah pokoknya, maka sebagai imam atau pengganti daripada imam boleh menyuruh pulang. Ayo boleh, boleh, mampu dia keadaan. Karena apa? Orang mau sholat jamaah ini yang jelas kan kumpul sama orang, jadi kalau baunya yang tidak enak itu ya mengganggu lah istilahnya. Mengganggu. Ya minimal kata Rasulullah SAW disunahkan kita itu memakai wangi-wangian supaya ketika kita berkumpul dengan jamaah orang kita bau kita sedap enak. Mau sembahyang kumpul mau enak sing pinggir itu, sing pinggir ya mabuk. Jadi ini umum, baik wanita maupun laki-laki ketika mau melakukan sholat jamaah yang mana di sana itu kumpul sama orang, maka bau kita itu harus enak. Apabila bau tidak sedap, busuk, tidak enak, maka imam atau pengganti daripada imam, misalkan imamnya menugaskan si fulan, maka si fulan itu berhak dia duduk sama yang mau ikuti dia jagung situ-situ atau terisi satu-satu udah. Oh boleh ini imam itu ngomong si fulan umpamanya ada ya kalau mau nikah enak, nah ya minimal itu dikasih saran atau suruh ganti atau suruh pulang karena mengganggu. Masa orang yang mau tengok ya bumi. Wa yuhramu, dan diharamkan alaihinna, atas perempuan bighairi izni waliyyin, tanpa izin wali, ketika hadir ke masjid tanpa izin walinya haram. Ketika sholat maka sholatnya tidak mendapat pahala jamaah, bahkan bisa dikategorikan tidak sah sholatnya. Jadi ada seorang wanita yang belum bersuami, adik-adik yang masih dewasa yang belum bersuami, ketika mau hadiri sholat jamaah ke masjid harus minta izin, karena hukum
wa yuhramu alaihinna min ghairi idhnin waliyin au halilin. Oh ya bapak-bapak, ditanya itikaf deh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita jadi itikaf. Apa itu itikaf bagi hadal masjid? Jamin kadiratul lillahi ta'ala. Au halilin atau yang halal. Artinya yang halal itu dari suami. Jadi seorang wanita yang sudah bersuami maka harus minta izin kepada suaminya. Mas, aku kata sembahyang ke masjid jamaah. Mas, aku kata ini jamaah, harus meminta izin suami. Atau halilin, yang halal artinya suami. Jika suami tidak mengizinkan, maka haram bagi seorang wanita itu pergi menghadiri sholat jamaah ke masjid. Ojo deh, umpamane sing lanang, ojo deh, usah ke masjid. Sing lanang rodo anu lah, rodo yo rodo anu. Nah iya kan rodo setengah preman ya. Nah, sing lanang rodo setengah preman. Cemburu. Iya. Sing lanang rodo setengah preman, sing wedok soleha. Ono apa mboten sing ngeten? Nah, jenenge wong sing lanang wis setengah preman, sing wedok soleha. Mas, aku kan di masjid. Oh, gak usah. Nanti sing lanang gak usah. Mau nang masjid boleh-boleh pun. Cemburu lah. Jadi setengah preman. Cemburu. Maka ketika tidak mendapat izin dari suami, bu suami ini preman, bu suami ini boleh, bu suami ini, maka tetap tidak boleh, haram seorang wanita pergi ke masjid tanpa izin suami. Jadi memang wedok ini harus. Tapi saat ini zaman no. Zaman ini seakan-akan seorang perempuan itu punya anggapan pola di masjid itu barang sing api. Nah, jadi ketok ini masjid itu barang sing api, sembahyang jamaah seakan-akan dianggap tidak ada masalah walaupun tanpa izin seorang suami. Budal gak pamit, ya teko gak assalamualaikum. Teko gak assalamualaikum. Bila ini wanita-wanita tertentu cara budal gak pamit dan bojo mulai gak assalamualaikum. Mari dulu, oh tidak paham. Ya mudah-mudahan tidak begitu. Karena apa? Istri soleha itu istri yang bisa menghargai suami walaupun keadaan suami bagaimana. Au sayyidin au huma fi amnati mutazawwijatin. Jikalau dia muda, dia harus mendapat izin dari sayyidnya. Tapi di Indonesia tidak ada muda, tidak ada. Kalaupun ada, itu
Dari semua yang disebutkan di atas tadi itu tujuannya apa? Karena seorang wanita itu supaya tidak menimbulkan fitnah. Wala ta'arradat jika terjadi perlawanan fadilatul sholat di masjid antara fadilah sholat di dalam masjid wal huduri kharijahu, tambah berjamaah dengan sholat di luar masjid tapi jamaah ujima, maka yang didahulukan fima yang baru adalah mana yang lebih jelas fadilahnya, yaitu berjamaah. Jika berlawanan bapak-bapak ibu-ibu di masjid tidak ada jamaah, tapi masjid itu tempatnya kan baik, di rumah ada jamaah tapi tempatnya tidak begitu baik, ya yang jelas antara masjid dengan rumah itu tempatnya bagusan masjid. Cuma di sini tidak membahas tempat, membahas jamaah. Maka apa? Ketika berlawanan, maka yang didahulukan adalah sholat di rumah. Itu lebih afdal daripada sholat di masjid. Yang mana yang berkaitan dengan jamaah, tidak membahas masalah apa itu fadilah tempat, tapi fadilah sholat jamaah. Yang mana sholat jamaah itu langsung berhubungan dengan ibadahnya, dengan sholatnya. Di sini tidak membahas masalah tempat. Ya kalau membahas tempat tentu masjid lebih utama daripada rumah. Tidak bisa dibandingkan Pak. Kalau masjid itu termasuk sebaik-baik tempat, ya kan? Sebaik-baik tempat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kalau bahas tempat
Cuma dengan syarat dan ketentuan isyarti an-nakunya fil waqti. Yang pertama, kita sunnah melakukan ibadah atau mengulang sholat kedua kalinya itu yang pertama masih dalam waktu, masih ada waktunya, bukan ini habis waktunya, masih dalam kategori di dalam waktu itu. Contoh, ketika kita sudah sholat di rumah, lalu kita pergi ke masjid, di masjid itu sudah tidak ada waktunya habis, maka tidak boleh melakukan sholat di ada. Tapi selama waktu itu masih ada, sembahyang di rumah, mari kono nang masjid, kok sekono waktu di duhur, maka sudah kita melakukan ibadah, mendapat pahala. Pernah dilakukan kayak gini, ibu-ibu, bapak-bapak? Pernah? Tidak pernah. Nah, ini sunnah itu dapat pahala saja. Jadi sembahyangnya. Yang kedua apa? Anda menjaga ibadah dalam rutin. Dan yang kedua syaratnya ibadah ini cukup satu kali, tidak berulang-ulang kali. Misalkan dari rumah setelah sholat asar bersama istri, lalu pergi ke masjid, ada sholat jamaah lagi, maka kita sunnah ikut jamaah lagi. Nah, sekali itulah ibadah. Itu menurut guru kami di Batu Hajar. Menurut di dalam kitab Fathul Mujid ini, yang dikarang oleh Syaikhul Al-Madibari. Jadi ibadah itu cukup sekali. Pahalanya besar, Pak. Itu pahalanya besar. Selama ini kan kita tahu, jika kita selesai melakukan sholat, selesai kan? Nah, oh ternyata mati pengurus sunnah. Maka ketika sholat jamaah di masjid, sampai di rumah, istri sampean itu diajak jamaah juga, balik jamaah. Jadi sholat dua kali itu hukumnya sunnah. Yang mana sholat yang pertama itu tidak batal atau sah atau sempurna. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aini annahu dikarenakan li annahu Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subha. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh, faro'a, maka Rasulullah melihat rajulaini, kepada dua orang laki-laki, lam yusolliya, tidak melakukan sholat ma'ahu, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis ketika Rasulullah selesai sholat subuh, maka Rasulullah melihat dua orang laki-laki tidak melakukan sholat jamaah bersama Rasulullah. Ketika melihat seperti itu, Rasulullah apa? Faqala, maka Rasulullah bersabda kepada dua lelaki itu, ma mana'akuma an tusolliya ma'ana. Kenapa kamu tidak sholat bersamaku? Kata Rasulullah SAW. Bersama kami, ma'ana itu bersama kami. Kalau bersamaku, ma'i bersamaku. Karena dunia ini bermakna jamaah, jadi ma'ana bersama kami. Kenapa kalian tidak bersolat bersama kami? Kata Rasulullah SAW. Apa jawaban seorang lelaki itu? Qala, maka berkata dua lelaki itu kepada Rasulullah SAW, "Shallaina ya Rasulullah, kami sudah sholat ya Rasulullah. Fi rihalina, di rumah kami.
Jadi faqala idza shallaituma fi rihalikuma, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kedua lelaki itu, ketika kamu selesai sholat di rumah kalian, summa ataituma masjidan, kemudian kamu datang ke masjid, jamaah melihat jamaah, fasolaiyaha, maka sholatlah kamu berjamaah bersama mereka. Fa innaha lakuma, maka sesungguhnya sholat berjamaah bagi kamu berdua nafilah. Itu sunnah. Itu sunnah. Nah, ini dalil Pak hadis yang boleh kita melakukan sholat dua kali. Karena apa? Ketika ada dua lelaki datang ke masjid tidak sholat bersama Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Kata orang itu, saya sudah sholat ya Rasulullah di rumah. Apa jawaban Rasulullah? Ketika kamu datang ke masjid lalu mendapat atau melihat jamaah, maka sholat lagi kamu. Karena di dalam sholat yang kedua itu ada sunnah, ada nafilah, ada pahala yang sangat besar. Lalu dalil yang kedua mana? Waqad jaa'a rajulun, dan sungguh telah datang seorang laki-laki ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Setelah sholat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah datang seorang laki-laki ilal masjid, ke masjid. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yatasaddaqu ala hadza fayusalli. Siapa yang mau bersedekah? Siapa yang mau bersedekah kepada teman kalian? Siapa yang mau bersedekah? Fasalla ma'ahu rajulun, maka ada seorang sahabat yang telah selesai melakukan sholat jamaah bersama Rasulullah, lalu dia bersolat bersama seorang laki-laki itu. Fasalla ma'ahu, maka sholatlah sahabat Rasulullah itu bersama laki-laki itu. Jadi ada orang laki-laki datang, maka sholat, maka Rasulullah berkata, sopo sing belum sodako, sopo sing belum sodako, lakon belum sodako, harmono itu wong lanang itu jadi sembahyang asar. Padahal orang itu sahabat Rasulullah itu sudah melakukan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang Allah sembahyang asar dewean terus sampean itu nulungi, itu adalah sodako. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sampean itu melihat ada orang sholat sendirian, ada orang sholat sendirian, walaupun sampean itu selesai sholat berjamaah asar, maghrib, isya, subuh, kelihatan ada orang datang sendirian mau sholat maghrib, maka sampean itu sodako. Mayata sodak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersodakolah kalian untuk saudara atau untuk saudara. Maka sampean jangan berjamaah, karena di situ ada sodako bagi kalian, bagi sampean. Memang. Dan ini yang dinamakan sunnatul i'adah, sunnah kembali melakukan sholat. Jadi sembahyang teknologi itu api, Pak. Sembahyang teknologi itu api, itu sunnah. Dengan syarat waktunya masih ada dan tidak diulang satu kali. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, Bapak kue kali ya.
ujel lekun. Di tengah-tengah itulah. Nah, kalau perempuan bagaimana Ustaz? Seluruhnya menurut mazhab Syafi'i semuanya baik dari kepala sampai ujung kaki wanita itu aurat illa wajhan wal kaffain, kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi mau tanya hukum sunnah ada berapa? Sunnah dilihat sunnahnya. Sunnahnya itu kalau sunnah itu satu hukum itu terbagi menjadi pertama haram, mubah, makruh, sunnah. Hukum Islam itu terbagi menjadi empat: haram, makruh, mubah, dan sunnah. Sunnah inilah nanti terbagi-bagi menjadi berapa bagian, tergantung apa di dalam istilahnya itu masalahnya. Kalau di dalam sholat maka sunnah itu terbagi menjadi dua: sunnah muakkad dan sunnah hayat. Sunnah muakkad, sunnah hayat, sunnah al-an banyak. Nah, cuma kalau globalnya, ibu-ibu, bapak-bapak, globalnya itu cuma dua: sunnah muakkad dan sunnah yang kuat dan sunnah yang tidak kuat. Dua. Jadi kalau globalnya sunnah itu terbagi menjadi dua: sunnah yang dipokokkan dan sunnah yang tidak dipokokkan. Sudah gitu ya. Kalau masalah umroh, insya Allah ada pertanyaan dari dalam. Monggo kalau ada jawaban. Lalu bagaimana yang dimaksud wajib iadah itu Ustaz? Ada sunnah iadah, ada wajib iadah. Kalau wajib iadah itu dikarenakan sholat yang pertama itu batal cacat. Makanya wajib kita mengulang sholatnya karena tidak sah. Entah karena rukun-rukunnya, entah karena syarat-syaratnya, sehingga sholatnya batal atau tidak sah. Maka orang yang seperti itu sholatnya, maka wajib mengulang sholatnya. Itu namanya wajib iadah. Nah ini tadi yang dibahas sunnah iadah. Artinya apa? Sholat yang pertama sah atau sholat yang pertama tidak batal. Cukup deh. Kita cukup. Semoga kajian kita bermanfaat. Bidini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga kita mendapat barokah dalam kajian Fathul Mu'in yang mana syaratnya adalah Bid'atul Tholibi yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Abu Bakar Sayyid Muhammad Al-Fatihiyati. Semoga bermanfaat. Sudah